Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita diberi hari yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kembali Engkau berikan kepada kami hari baru, dan sebelum kami memulainya kami datang kepada Tuhan. Bapa, mohon berkati perenungan kami akan kebenaran firman-Mu pagi ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ayub pasal 38. Ayat yang pertama hingga pasal 39 ayat yang ke-30. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 dan 5 serta ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 8 dan 9. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, perikop ini diberi judul jawaban Tuhan kepada Ayub, yakni di mana Tuhan menyatakan kekuasaannya atas alam semesta kepada Ayub. Ketika Ayub menyatakan hal yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan, juga kepada teman-temannya atas penderitaan yang dialaminya, maka sekarang Tuhan tampil untuk menyatakan siapa dirinya kepada Ayub. Dari perikop ini kita melihat ada dua kebenaran di mana Allah menyatakan dirinya kepada Ayub sebagai pencipta yang berkuasa, yang meletakkan dasar bumi dan yang membendung laut pada batas-batasnya. Jadi kekuasaan Allah ini ingin menyatakan kepada Ayub bahwa di atas pergumulan Ayub, kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat, lebih tinggi. Di dalam penderitaan Ayub ada satu kuasa yang mengendalikan segala penderitaannya. Saudara, tentu ini juga berlaku atas kita semua. Jikalau Tuhan mengizinkan kita menderita, maka ada kuasa yang lebih besar daripada itu yang mampu menolong kita, yang mampu menyelesaikan pergumulan hidup kita, yang mampu memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Tuhan berkuasa atas alam semesta dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kedaulatan, kemahakuasaan dan kendalinya. Jikalau Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tentu semua itu atas izin Tuhan. Dan tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan. Tapi melalui itu semua Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam perikop ini yang kedua kita belajar bahwa Allah yang memelihara kehidupan. Allah yang mengetahui dan mengatur segala kehidupan ciptaan di dunia ini. Bahkan yang mengetahui kapan ciptaan itu akan terbentuk, akan ada, akan lahir. Dan kapan lahir matinya, semua di dalam kontrol, kendali, pemeliharaan Allah. Demikian juga dengan kita yang ada hari ini. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ada Allah yang memelihara kita, yang mengetahui waktu-waktu kita ketika kita susah, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika kita sakit. Namun di atas semua itu ada Allah yang menopang, yang memelihara. Dia mengetahui batas-batas umur setiap ciptaan termasuk kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa masa dan waktu. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memetik, ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat. Segala sesuatu terjadi pada musim dan waktunya karena Tuhan telah menetapkannya. Allah bekerja melalui hukum-hukum alam.
Melalui perikop ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika Allah sebagai pemelihara hidup kita tentunya sudah mengatur sedemikian rupa. Allah sudah setting sedemikian rupa jalan hidup kita, masa-masa yang akan kita lalui dengan rancangan Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan adalah kasih dan Ia tidak pernah merancang yang buruk bagi umatnya. Namun ketika kita ada di dalam dunia ini, Allah mengizinkan hal-hal yang membuat kita bisa sakit, menderita, gagal, tetapi tentunya dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya. Karena di dalam kesulitan, penderitaan, persoalan, masalah yang kita alami, Tuhan akan menyatakan dirinya di sana, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah yang mampu menjadi sandaran manusia untuk memberikan kepada kita jalan keluar saat kita berserah, percaya dan mengandalkan Dia. Saudara, saya tidak mengerti apa pergumulan kita hari ini. Namun mari kita mengimani bahwa Ia Allah yang berkuasa dan Allah yang memelihara hidup kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami diingatkan melalui firman ini. Engkau yang berkuasa atas alam semesta dan juga atas hidup kami. Dan sebagai Allah yang memelihara, segala sesuatu terjadi pada waktu, pada musim, pada pengaturan Tuhan. Ajar kami terus berserah dan mempercayai rencana-Mu adalah yang terbaik. Bapa, ini hidup kami mohon kiranya Engkau terus memimpin dan Engkau memberkati. Sertai kami sepanjang hari ini dan kuatkan iman kami untuk terus melangkah bersama Tuhan. Pakai kami supaya kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan dan kuatkan iman kami untuk terus setia mengikut Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.